Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata kuliah metodologi pembelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas berkaitan dengan metode pembelajaran IPA. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, karena siang hari ini kita masih diberi kesehatan untuk melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Nah, kali ini dengan sistem daring, saya akan memaparkan sub materi atau poin-poinnya saja. Nanti di sini akan ada penjelasan secara singkat, dan juga jika teman-teman nanti ada yang mau ditanyakan, kita lanjut ke aplikasi yang lain dengan daringnya ya. Langsung saja, materinya metode pembelajaran IPA. Kalau kita berbicara tentang metode, itu berarti kan berbicara tentang cara bagaimana mempelajari atau mengajarkan pelajaran IPA kepada siswi atau siswa. Nah, khususnya ini di MI ya, atau di SD. Nah, ini yang pertama ada metode diskusi presentasi. Mungkin teman-teman udah pada paham dengan materi ini, atau pernah mendengar bahkan pernah melakukan metode diskusi presentasi, yaitu merupakan cara pencapaian tujuan pembelajaran IPA dengan komunikasi interaktif dalam menyampaikan ide atau pendapat dalam suatu forum ilmiah untuk membahas suatu permasalahan IPA. Jadi di dalam metode diskusi ini perlu kelompok ya, perlu membagi kelompok, dan juga nanti ada satu kelompok yang mempresentasikan berkaitan dengan pokok masalahnya atau materi yang akan didiskusikan. Nah, metode diskusi ini mempersyaratkan adanya 3 poin ya. Yang pertama itu seperti yang saya katakan tadi, ada materi pokok atau masalahnya ya. Kemudian yang kedua ini ada kumpulan beberapa peserta didik. Jadi ada kelompok-kelompok, dan yang ketiga itu ada pemandu diskusi atau kita bilang seperti pembawa acara atau pembawa acara ya. Nah, di dalam metode diskusi presentasi ini aplikasi proses pembelajarannya itu untuk mendorong peserta didik berpikir kritis ya. Kemudian mengekspresikan mengekspresikan pendapat daripada siswa secara bebas, karena setiap siswa itu kan pasti memiliki pendapat yang berbeda-beda, atau menyumbangkan buah pikirannya juga bisa dikatakan memberikan ide ya. Dan yang terakhir, mengambil satu alternatif jawaban atau beberapa alternatif jawaban untuk memecahkan permasalahan. Nah, itu yang disebut dengan metode diskusi presentasi. Kita lanjut. Nah, adapun kelemahan dari metode diskusi presentasi ini, yang pertama, metode diskusi tidak dapat dipakai dalam kelompok yang besar atau kelas jumlah yang besar. Jadi memang cakupannya itu ya ruang lingkupnya itu kecil ya. Kemudian yang kedua, peserta diskusi mendapatkan informasi yang terbatas. Dan yang ketiga, dapat dikuasai oleh orang-orang yang suka berbicara, sehingga peserta didik yang cenderung pendiam memiliki kesempatan yang terbatas. Ini maksudnya karena namanya diskusi itu kan, kalau orang yang suka ngomong otomatis dia akan banyak omong, tapi dengan orang yang memiliki sifat pendiam akan banyak pendiamnya. Jadi dia terbatas untuk mengemukakan ide dan pendapatnya karena memiliki sifat yang pendiam tadi. Kalau tidak dipancing, dia tidak akan mengemukakan pendapatnya. Kemudian kelemahan ini sudah ya. Yang kemudian metode simulasi dan role playing.
Nah, metode simulasi dan role playing ini adalah suatu cara yang ditempuh dalam mempelajari IPA dengan mengabstraksikan kenyataan yang ada dalam bentuk pemeranan atau menghadirkan hal nyata dalam bentuk peran. Jadi yang namanya role play atau role playing itu memang memainkan peran ya. Nah, di sini seperti drama misalnya. Nah, langkah-langkah daripada pembelajaran simulasi ini yang pertama adalah orientasi. Guru dan peserta didik bersama-sama menentukan tujuan simulasi dan menentukan masalahnya apa. Kemudian yang kedua, persiapan peserta. Tahap ini dilakukan dengan menentukan siapa yang berperan sebagai, ini misalnya diambil contoh bumi, matahari, bulan, penduduk bumi, pengarah skenario, dan lainnya. Dan perjalanan simulasi. Perjalanan simulasi ini guru memfasilitasi jalannya simulasi dan memberi kebebasan peserta didik untuk memerankan apa yang menjadi peranannya tadi. Dan yang terakhir diskusi. Jadi daripada hasil melakukan peran atau drama tadi, apa sih yang bisa diambil kesimpulannya, dan juga yang evaluasinya itu dilakukan juga di dalam diskusi ini ya. Nah, itu langkah-langkah daripada metode simulasi dan role playing. Selain itu, ada metode simulasi dengan virtual laboratory. Metode simulasi dengan virtual laboratory merupakan proses pembelajaran yang menggunakan simulasi komputer. Jadi lebih banyak ke multimedia berkaitan dengan komputer. Simulasi komputer dalam proses pembelajaran IPA merupakan simulasi-simulasi eksperimen. Eksperimen IPA yang dapat diakses peserta didik dengan bantuan jaringan internet. Nah, jadi kalau metode simulasi ini lebih banyak menggunakan komputer, laptop, dan akses internet ya. Kelebihannya ekonomis bahan dan alat praktikum, meningkatkan pemahaman karena dapat diulang dan efektif waktu. Sedangkan kekurangannya tidak dapat langsung melakukan praktikum di lab sehingga kurang mengenal alat dan bahan yang digunakan dan kurang memberikan pengalaman nyata. Jadi memang ada kelebihan dan juga ada kekurangan dalam menggunakan metode virtual laboratory tadi ya. Dan yang terakhir di sini ada metode eksperimen. Metode eksperimen itu nama lainnya adalah metode percobaan atau suatu cara mengajar di mana siswa melakukan sesuatu percobaan tentang sesuatu hal, mengamati prosesnya serta menuliskan hasil percobaannya. Kemudian, hasil pengamatan itu disampaikan di depan kelas dan dievaluasi oleh seorang guru. Pelaksanaan metode eksperimen ini dapat dilakukan baik itu di laboratorium maupun di lingkungan sekitar sekolah atau luar sekolah juga bisa, misalnya di pasar atau di gunung atau di pantai dan lain sebagainya ya. Nah, untuk pelaksanaan metode eksperimen di laboratorium ini akan efektif jika yang pertama peralatan laboratoriumnya itu cukup ya. Kemudian bahan-bahannya juga cukup, waktunya juga ada atau banyak, artinya waktunya tidak terburu-buru, dan peserta didik ini memahami semua bentuk alat yang akan dilakukan atau yang akan digunakan, dan alat dan bahan yang digunakan itu masih bagus. Nah, begitu. Nah, adapun pelaksanaan metode eksperimen itu tadi dilakukan baik itu di laboratorium maupun juga di lingkungan sekitar
ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Kelebihan dan kekurangannya, untuk kelebihannya itu siswa lebih memahami materi tersebut. Karena mengapa? Karena dia langsung melakukan percobaan untuk mendapatkan suatu ilmu. Nah, untuk kelemahannya itu tadi, kalau siswa belum paham menggunakan alat dan bahannya, akan membutuhkan waktu yang lama, sehingga tidak akan tercapai dengan maksimal ketika pembelajarannya selesai dengan waktu yang singkat tetapi pembelajaran belum selesai. Itu salah satu kelemahan daripada metode eksperimen. Oke. Nah, materinya cukup sekian, dan selanjutnya ini ada tugas untuk teman-teman ya. Silahkan dibaca dan dikerjakan dengan waktu yang ada. Jadi agar lebih memahami materi ini itu memang saya tambahkan tugas mandiri. Ini dikerjakan di kertas selembar, kemudian dikumpulkan secepatnya ya. Di hari ini, ngumpulkannya hari ini sampai jam 5 ya, sampai jam 5 sore nanti. Kemudian nanti baru kita akan membicarakan kisi-kisi untuk ujian tengah semester minggu depan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.